Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Farakadia. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 4A. Kalau kita melihat data ekonomi Indonesia, sebenarnya pertumbuhan ekonomi nasional itu masih menunjukkan angka yang cukup baik. Namun di balik pertumbuhan tersebut ada satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu terus menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Bahkan berdasarkan data terbaru yang diolah dari BPS oleh Mandiri Institute, jumlah kelas menengah Indonesia pada tahun 2025 hanya sekitar 46,7 juta orang atau 16,6% dari total penduduknya. Jumlah ini tuh menurun dibandingkan tahun 2024 yang masih mencapai sekitar 47,9 juta orang atau 17,1% dari total penduduk. Artinya, dalam 1 tahun Indonesia itu telah kehilangan 1,1 juta orang penduduk kelas menengah. Dampaknya terhadap perekonomian Indonesia ke depannya bagaimana sih? Apalagi kelompok ini tuh punya peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penggerak utama konsumsi rumah tangga. Menurut data BPS, kelompok kelas menengah dan menuju menengah ini tuh menyumbang sekitar 81,49% dari total konsumsi masyarakat Indonesia. Artinya, daya beli masyarakat ini tuh berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir, tekanan ekonomi terhadap kelas menengah semakin besar. Biaya hidup terus meningkat, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi, hingga harga properti yang semakin sulit dijangkau. Di sisi lain, kenaikan pendapatan masyarakat ini tuh masih stagnan, belum bisa menyeimbangi dengan kenaikan biaya hidup yang banyak. Masyarakat juga menghadapi ketidakpastian pekerjaan akibat perlambatan ekonomi global, perkembangan teknologi, serta efisiensi yang dilakukan berbagai perusahaan. Bahkan World Economic Forum menyebut pengangguran menjadi salah satu ancaman terbesar ekonomi Indonesia pada periode 2026 sampai 2028. Akibatnya, banyak keluarga yang sebelumnya berada pada kategori kelas menengah mulai mengalami penurunan kondisi ekonomi dan masuk ke kelompok menuju kelas menengah. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka aktivitas ekonomi juga ikut melambat karena konsumsi masyarakat merupakan salah satu penopang terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi menurut pandangan saya, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari angka statistik semata, karena pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat sudah hidup lebih sejahtera. Di atas kertas, ekonomi memang tumbuh, tetapi jika masyarakat masih kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, semakin sulit membeli rumah, dan semakin terbebani oleh kenaikan biaya hidup, maka ada masalah yang perlu diperhatikan dalam kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi menurut saya, Indonesia ini saat ini tuh tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh berbagai lapisan masyarakat. Karena tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri itu bukan hanya meningkatkan investasi atau memperbesar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Jika jumlah kelas menengah menurun, maka Indonesia berisiko kehilangan salah satu fondasi terpenting perekonomian nasional, yaitu kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penggerak konsumsi dan aktivitas ekonomi. Nah, menurut saya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu yang pertama, pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan yang berkualitas sehingga masyarakat tuh punya pendapatan yang lebih stabil. Dan yang kedua, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Jadi daya beli dari masyarakat tuh tidak semakin melemah. Dan yang ketiga itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja yang harus dilakukan agar tenaga kerja di Indonesia tuh mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pasar kerja. Dan yang terakhir itu ada dukungan terhadap UMKM perlu diperkuat karena sektor ini merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Baik, cukup sekian yang opini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.